على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, kita masih melanjutkan pelajaran kita masih dalam baca kitab Syarhil Waraqat lil Juwaini rahimahullah fi Ushulil Fiqh karya Fadilatul Syekh Abdullah bin Salih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jangan lebih tinggi dari beliau. Ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. قال الشارح عند قول المصنف رحمه الله تعالى فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا إلى آخره أي فإذا كان الفعل على وجه القربة والطاعة ولا دليل على اختصاص ففيه خلاف ومثاله ما ورد عن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها بأي شيء كان يبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك فالسواك عند دخول البيت فعل مجرد لم يرد به قول وفعله على وجه القربة فهذا فيه خلاف على أقوال ذكر المصنف منها ثلاثة. يكفي. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى عند قول المؤلف رحمه الله فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا إلى آخره. Apa maksudnya? Kata beliau فإذا كان الفعل على وجه القربة والطاعة ولا دليل على الاختصاص ففيه خلاف. Ini untuk pembagian yang kedua dari jenis perbuatan Nabi yang pertama. Paham ini? Dari perbuatan Nabi yang berupa ibadah yang tidak datang dalil yang mengkhususkannya hanya untuk Nabi. Kata beliau, kalau ada perbuatan yang berupa qurbah wa ta'ah, ya, ringkasnya berupa ibadah. Wala dalil alal ikhtisas, dan tidak ada dalil yang menunjukkan akan kekhususan ibadah tersebut hanya untuk Nabi. Fafihi khilaf, maka padanya, yakni pada hukumnya terdapat khilaf. Wa mithaluhu, contohnya, ma warada an Shuraih ibn Hani, apa yang datang dari sahabat Shuraih ibn Hani. Qala, beliau berkata, sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, aku pernah bertanya kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Beliau berkata, bi ayyi syai'in kana yabda'ur Rasulu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitihi. Apa yang paling pertama dahulu Nabi lakukan pada saat beliau masuk ke dalam rumahnya? Ini bertanya. Qalat, Aisyah pun menjawab, bis-siwak. Hal yang paling pertama Nabi lakukan dahulu, setiap beliau masuk ke dalam rumah, beliau pasti bersiwak. Taib. Sekarang, ini perbuatan Nabi atau tidak? Perbuatan Nabi berupa ketaatan atau tidak? Ketaatan. Ya kan? Siwak ini ketaatan. Ya kan? Apa haditsnya? As-siwaku laula an asyqa ala ummati la amartuhum bis-siwak. Di sebagian hadits yang lainnya, as-siwaku mathharatul lifam wa mardatul lirrabb. Siwak itu membersihkan mulut. Ya kan? Dan bisa mendatangkan keridhaan dari Rabb Allah Subhanahu wa taala. As-siwaku matharatun lil fam wa mardatul lirrabb. Baik. Ini dalil bahwa siwak adalah ibadah. Sekarang perbuatan Nabi yang berupa ibadah ini, siwak ini, ada enggak dalil yang mengatakan bahwa ini khusus untuk Nabi? Tidak ada. Kata beliau, fasiwaku inda dukhulil baiti fi'lun mujarradin au fi'lu mujarradin lam yarid bihi qaulun wa fi'luhu ala wajhil qurbah. Sekarang kalau kita lihat perbuatan Nabi ini yang bersiwak setiap masuk ke dalam rumahnya, ini adalah perbuatan semata, mujarrad, lam yarid bihi qaul, tidak ada perintah ya, yang datang terhadapnya. Wa fi'luhu ala wajhil qurbah, bersamaan dengan itu perbuatan ini termasuk dari ibadah. Kata beliau, fahada, maka ibadah yang seperti ini modelnya, fihi khilafun, terdapat padanya perselisihan, ala aqwalin, di atas beberapa pendapat. Dzakarul musannif sendiri Al-Juwaini rahimahullah menyebutkan minha thalathatan, 3 di antaranya. Iqra. ثم قال قوله فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا هذا القول الأول وهو وجوب اتباع الأمة له
وقوله عند بعض أصحابنا أي الشافعية يعني ابن سريج وابن أبي هريرة وهما من كبار الشافعية وهو رواية عن الإمام أحمد وهو القول إمام مالك ودليلهم قوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه واستبعد هذا القول إمام الحرمين وأما الآية فمعناها ما أمركم به الرسول صلى الله عليه وسلم فخذوه بدليل وما نهاكم عنه فانتهوا وعلى القول بأن الآية ظاهرة في غرض المستدل فإن تطرق الاحتمال يضعف الاستدلال. Ta'am. Yakfi. ثم قال حفظه الله تعالى عند قول المؤلف فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا. Ini pendapat yang pertama yang disebutkan oleh Al-Juwayni rahimahullah. Pada perbuatan Nabi berupa ibadah yang tidak datang dalil pengkhususan terhadapnya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa hukumnya dibawa kepada wajib. Dan ini pendapat dari sebahagian ashabina, sahabat dari Imam Al-Haramain Al-Juwayni rahimahullah. Kata beliau, au qala syarih hafidhahullah, hadzal qaulul awal. Ini pendapat yang pertama, wa huwa wujubut tiba'il ummati lahu, yaitu yang di mana mereka berpendapat bahwa perbuatan Nabi yang berupa ibadah yang tidak ada dalil pengkhususannya wajib atas umat mengikutinya. Wa qauluhu, adapun ucapan beliau inda ba'di ashabina, siapa itu ashabina? Ai asy-Syafi'iyah, orang-orang Syafi'iyah. Yakni yang dimaksudkan dengan ba'd ashabina di sini Ibnu Suraij dan Ibn Abi Hurairah, yang dimana kedua orang ini termasuk dari kibar Syafi'iyah, ulama besar dari kalangan orang-orang Syafi'iyah. Wa huwa riwayatun anil Imam Ahmad, dan pendapat ini juga riwayat. Kalau dibilang riwayat berarti ada beberapa pendapat. Ya, tapi diriwayatkan di antara pendapat beliau ini berpendapat akan wajibnya. Wa huwa qaulul Imam Malik, dan ini adalah pendapat Al-Imam Malik rahimahumullahu jami'an. Dan kata para ulama, pendapat ini ahwat, lebih berhati-hati. Pendapat ini ahwat, lebih berhati-hati. Nah, dibandingkan pendapat yang akan datang yang berpendapat akan sunnahnya. Walaupun yang akan dirojihkan oleh Asy-Syarih hafidhahullah adalah pendapat yang kedua tadi. Pendapat akan sunnahnya akan berlalu. Yang perlu kita taklik di sini, kita katakan saja qala al-ulama hada qaulun ahwat. Karena adanya dalil yang datang seperti yang akan beliau bawakan. Wa daliluhum qauluhu ta'ala, dan diantara dalil yang menunjukkan akan wajibnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Dan apa saja yang datang atau yang Rasul kalian datang dengannya, mau perintah, perbuatan, takrir, ini kan mengambil, mencakup semuanya. Paham ini? Paham tidak? Mana syahidnya bahwa ini bermakna umum? Ma apa ini? Mausulah. Apa saja yang Rasul kalian datang dengannya berarti mencakup sunnah yang tiga. Fi'il, qaul, dan takrir. Fakhudu, perintah. Maka ambillah. Dan perintah apa kaidahnya? Al-asl fil amri yufid al-wujub. Ini istidlalnya. Dan dalil yang lainnya juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, kalau memang kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, mana syahidnya? Fattabi'uni. Ini apa? Amr. Paham ini? Amr. Dan amr ini umum karena tidak dikoit dengan sesuatu apapun. Berarti perintah Nabi untuk mengikuti beliau ini umum pada setiap sunnahnya. Qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Paham pendalilannya ini? Hanya saja kata beliau, wastab'ada hadzal qaula Imamul Haramain. Imamul Haramain Al-Juwayni rahimahullah, al-musannif itu sendiri, istab'ada, menganggap pendapat ini jauh dari apa yang diinginkan. Paham gitu? Karena istaf'ala salah satu maknanya apa? Menganggap. Kata menganggap begitu. Istahsana, menganggap baik. Istata'afa, menganggap lemah. Istab'ada dari kata ba'uda. Apa maknanya?
jauh. Berarti kalau istab'ada menganggap jauh. Paham ini? Jadi Al-Imam Haramain sendiri menganggap pendapat ini pendapat yang jauh. Maksudnya dia jauh dari apa yang diinginkan dari dalil-dalil yang ada. Bagaimana jawabannya kalau begitu tentang ayat? Ya, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Kata beliau, adapun ayat wa ma atakumur rasulu fakhuduhu, maka maknanya ma amarakum bihir rasul sallallahu alaihi wasallam fakhuduhu. Apa saja yang beliau perintahkan. Paham ini? Jadi bukan setiap sunnah yang harus diikuti, tapi sunnah qauliyah saja. Karena apa? Yang diinginkan dengan ma di sini itu amr. Namanya amr pasti dengan qaul. Paham ini tidak? Paham tidak? Pasti dengan qaul. Paham tidak nih? Masuk tidak fi'il di dalamnya? Tidak. Makanya tidak dihukumi wajib. Apa dalilnya kalau begitu? Kita mengatakan ma di sini amr. Kata beliau dengan dalil sambungan ayatnya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Paham kita? Sekarang nahi. Nahi ini sama dengan amr? Sama. Dari sisi dia terhasilkan dari mana? Qaul, ucapan. Maka kata beliau, ya, berarti yang diinginkan dengan ma atakum rasul ini apa? Amr. Pahamnya nih? Pahamnya tidak? Ini mengeluarkan sunnah fi'liyah. Kemudian kata beliau, wa alal qaul bi anna al-ayata zahiratun fi gharadil mustadil fa inna tatarruqa al-ihtimal yud'ifu al-istidlal. Sekarang kata beliau, kalau begitu, walaupun ada orang yang menganggap bahwa ayat ini kalau begitu, bagi orang-orang yang berpendapat bahwa ayat ini zahir fi gharadi al-mustadil, yang nampak dari apa yang dimaksudkan oleh orang yang berdalil akan wajibnya. Kalau begitu kita katakan tatarruqu al-ihtimal yud'iful istidlal. Ada dalil lain ternyata. Paham ini? Kata beliau, adanya ihtimal dalam lafaz melemahkan istidlal. Paham ini? Sekarang tadi kita mengatakan wa ma. Ma di sini pendapat pertama mereka mengatakan apa? Mencakup sunnah qauliyah, fi'liyah dan takririyah. Apakah hanya ini makna yang terkandung di dalamnya? Ternyata tidak. Sebahagian ulama ada yang berpendapat bahwa yang diinginkan dengan ma itu amr. Berarti berapa pendapat? 2. Lafaz yang mengandung lebih daripada satu makna, apa namanya? Lafaz yang mujmal. Kata beliau di sini, dalil yang lain yang bisa kita pakai istidlal di sini, bahwa adanya kemungkinan makna lain pada lafaz itu melemahkan pendalilan dengan lafaz itu. Paham ini? Dalil ini. Mereka mengatakan bahwa perbuatan Nabi yang tidak ada dalil khususnya berupa ibadah, maka wajib hukumnya. Apa dalilnya? Wa ma atakum rasul fakhuduhu. Kata para ulama, kalau memang ayat ini hanya bermakna wajib, paham ini? Bermakna wajib dan bermakna sunnah qauliyah saja pada lafaz ma, naam, kita boleh pakai berdalil. Tapi masalahnya pada lafaz ma, dia tidak hanya mengandung satu makna, tapi ada ihtimal makna yang lain. Paham tidak ini? Karena ma tadi ada yang mengatakan ma ini mencakup sunnah seluruhnya, fi'liyah, qauliyah, takririyah, dan sebagian ulama ternyata ada yang mengkhususkannya hanya bermakna sunnah qauliyah saja. Berapa makna di sini? Ihtimal 2 makna. Kaidahnya tatarruqul ihtimal. Kalau ada ihtimal pada suatu lafaz, maka itu yud'iful istidlal, melemahkan lafaz itu untuk dipakai berdalil. Dari sini kita mengatakan lemah pendalilannya. Boleh tidak dipakai? Anda paham tidak ini? Bukan dalilnya yang lemah ya. Tidak ada yang mengatakan Al-Quran itu lemah. Tapi mengambil Al-Quran untuk berdalil pada suatu masalah tertentu. Ini pendalilannya. Cara berdalilnya yang lemah. Kenapa bisa lemah di sini cara berdalilnya? Karena lafaz yang dia pakai berdalil punya kemungkinan 2 makna. Ini yang melemahkan pendalilannya. Paham tidak ini? Ada yang tidak paham? Coba angkat tangan. Abu Zakaria.
Iya. Ini namanya larangan. Iya, namanya larangan. Kalau antum perintah seseorang dan antum larang, ini pakai apa? Apakah pakai takrir? Apakah pakai perbuatan? Kan pakai apa? Qaul, ucapan. Jangan kau lakukan. La taf'al. If'al, la taf'al. Ini apa namanya? Amar dan nahi. Itu pendalilannya tadi. Pahamnya tidak ini? Muncullah ihtimal makna kedua. Kaidahnya. Idza tatarruku al-ihtimal yud'ifu al-istidlal. Kalau ada ihtimal makna pada satu lafaz, maka itu melemahkan lafaz tersebut untuk dipakai berdalil. Iqra. Dan yang lain tidak paham. Angkat tangan memang atau diakhirkan saja supaya bisa selesai. ثم قال الشارح حفظه الله تعالى قوله ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب. هذا القول الثاني وهو أنه يستحب للأمة اتباعه فيما فعله على وجه القربة، وهو قول لبعض الشافعية كما ذكر المصنف، وقول الظاهرية وهو قول أكثر الحنفية وهو قول أكثر الحنفية ورواية عن الإمام أحمد، ورجح هذا إمام الحرمين وتبعه الغزالي. طيب الغزالي yang raju Allah Ta'ala yang masyhur dibaca Al-Ghazali. Nah, ada sebagian orang baca Al-Ghazali, ada juga yang Al-Ghazali bitakhfifiz zai wa bitasjidihha. وتبعه الغزالي ورجحه الشوكاني لأن أقل ما يتقرب به هو المندوب، ولا دليل يدل على زيادة على الندب فوجب القول به. نعم. ثم قال حفظه الله تعالى إن قول المؤلف ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب. Dan di antara sahabat kami dari kalangan siapa ini? Syafi'iyah. Karena Al-Juwaini Imamul Haramain rahimahullah Syafi'iyun madhab. Kemudian di antara mereka kata beliau ada juga yang membawa hukum perbuatan ini kepada hukum sunnah. Qala syarih hafidhahullah hadzal qaul tsani. Ini pendapat yang kedua, wa huwa annahu yustahabbu lil ummati ittiba'uhu fima fa'alahu ala wajhil qurbah. Mereka berpendapat bahwa perbuatan Nabi yang berupa qurbah dan ibadah yang tidak ada dalil pengkhususan atasnya, maka hukumnya sunnah bagi umat untuk mengikuti beliau. Wa huwa qaulun li ba'dhi Syafi'iyah. Ini pendapat sebagian orang-orang Syafi'iyah. Maka musannif sebagaimana diucapkan oleh musannif. Wa qaulu dhahiriyah, dan juga pendapat orang-orang dhahiriyah. Wa huwa qaulu aktsaril hanafiyah, dan pendapat kebanyakan dari ulama Hanafiyah. Wa riwayatun anil Imam Ahmad, dan juga riwayat dari Imam Ahmad. Berarti Imam Ahmad punya berapa pendapat? Dua. Sebagian riwayat mengatakan dia berpendapat wajib, dan sebagiannya mengatakan dia berpendapat sunnah. Wa rajjaha hada Imamul Haramain, dan inilah yang dirajihkan oleh Imamul Haramain sendiri Al-Juwaini rahimahullah, wa tabi'ahul Ghazali, dan diikuti oleh Al-Imamul Ghazali, wa rajjahahu Syaukani, dan dirajihkan juga oleh Al-Imamul Syaukani rahimahumullahu jami'a. Alasannya sekarang, lamut ta'lil. Kenapa mereka berpendapat bahwa perbuatan Nabi berupa ibadah yang tidak ada dalil pengkhususannya hukumnya sunnah? Lianna aqalla ma yataqarrabu bihi huwal mandub. Karena kadar yang paling sedikit atau kadar yang paling minimal bagi seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah itu dengan ibadah sunnah. Paham ini? Kan kalau ada ibadah yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah dengannya, itu hanya ada berapa kemungkinan? Dua saja. Kalau bukan wajib, pasti sunnah. Kadar paling sedikitnya apa? Ya paling minimal itu sunnah. Paham ini? Makanya inilah yang mereka tetapkan menjadi asal. Asal dari ibadah itu yang seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah adalah sunnah. Kenapa? Karena itu adalah kadar paling minimalnya ibadah yang digunakan untuk seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah. Bersamaan dengan itu, la dalila yadullu ala ziyadatin ala nadab. Tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa apa yang diinginkan itu lebih daripada sunnah, yaitu wajib. Paham dah ini? Paham tidak?
Maka kata para ulama, mereka berpendapat bahwa al-asl hiya bara'atu dhimmah aniz ziyadah min dhalikal mandub. Yang menjadi asal itu lepasnya tanggung jawab seseorang dari apa yang lebih dari ibadah sunnah itu. Paham tidak? Paham tidak? Karena mereka mengatakan asal pada ibadah itu hukumnya sunnah. Karena itu yang paling minimalnya dari suatu ibadah. Maka kapan tidak ada dalil yang mengkhususkan ibadah tersebut yang mengatakan itu wajib, maka asalnya atau hukumnya kembali ke asal, yaitu sunnah. Fawajaba al-qawlu bihi. Maka dengan begitu kita wajib berpegang dengan pendapat tersebut. Baik. Tunggu. Baik, sebagian ulama ada yang memberikan apalagi namanya pendalilan yang lain. Kata mereka namanya an-nadab, sesuatu yang sunnah itu adalah qadar muttafaq alaih. Dia adalah suatu ibadah atau kadar yang disepakati. Pahamin? Berbeda dengan wajib. Karena yang wajib dia butuh dalil yang menunjukkan akan perbuatan itu wajib. Paham ini? Kalau sunnah cukup datang perbuatan dari Nabi SAW yang melakukannya, itu sudah cukup. Tidak perlu dalil perintah yang memerintahkan kita untuk melakukannya, sehingga kita pahami itu adalah sunnah. Berbeda dengan wajib. Namanya wajib harus ada perintah. Paham ini tuh? Nah, kemudian kata beliau, fawajabal qawlu bihi, maka wajib untuk berpegang kepada pendapat ini. Dan kata para ulama di antara yang memilih pendapat ini adalah Al-Hafidh Ibn Hajar dalam kitabnya Al-Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Dan beliau mengisyaratkan di kitabnya ini Fathul Bari bahwa annahu madhabu al-jumhur wa huwa as-shawab. Jadi para ulama mengatakan wa qad ikhtara hadzal qawla, dan di antara yang memilih pendapat ini Al-Hafidh Ibn Hajar. Al-Hafidh Ibn Hajar fil Fath. Fil Fath maksudnya Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Wa asyara fihi, dan beliau mengisyaratkan dalam kitabnya itu bahwasanya annahu madhabul jumhur. Pendapat ini adalah madhab jumhur. Jumhur ulama, mayoritas ulama. Dan beliau berkata wa huwas shawab, dan inilah yang benarnya. Nah, kan saya katakan kemarin kan, apa pendapat jumhur terhadap perintah Nabi, perbuatan Nabi? Sunnah. Walaupun sebagian ulama ada yang mengkiaskannya kepada ucapan atau qaul. Tapi wallahu ta'ala alam, ini yang benarnya. Sama seperti apa yang akan beliau sebutkan nanti. Iqra. ثم قال قوله ومنهم من قال يتوقف فيه أي حتى يعلم بدليل منفصل ما يحمل عليه من إيجاب أو ندب. وهذا هو القول الثالث وهو التوقف لعدم معرفة المراد ولتعارض الأدلة، وهذا أضعف الأقوال. قال الشوكاني وعندي أنه لا معنى للوقف في الفعل الذي قد ظهر فيه قصد القربة، فإن قصد القربة يخرجه عن الإباحة إلى ما فوقها، والمتيقن مما هو فوقها الندب. والراجح والله أعلم هو القول بالندب، لأن القربة طاعة وهي غير خارجة عن الواجب والمندوب. والقدر المشترك قدر تقدير. والقدر المشترك بينهما ترجيح الفعل على الترك، وهذه حقيقة المندوب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على وجه التعبد فهو عبادة، يشرع التأسي به فيه، فإذا خصص زمانا أو مكانا بعبادة كان تخصيصه تلك العبادة سنة. جزاكم الله خير.
yakfi. Kama qala hafidhullah ta'ala inda qala al-muallif wa minhum man qala yatawaqqafu fihi. Ini pendapat yang ketiga, kata muallif, di antara mereka ada yang berpendapat wajib untuk tawakuf padanya. Kata beliau, sampai kapan? Hatta yu'lam yu'lama bidalilin munfasilin. Nah, ma yuhmalu alaihi min ijabin aw nadab. Kita wajib tawakuf, tidak boleh kita katakan itu wajib, tidak boleh kita katakan sunnah. Sampai kapan? Sampai ada dalil tersendiri yang menunjukkan bahwa hal tersebut wajib atau sunnah. Wa hadha huwal qaulus tsalits. Ini pendapat yang ketiga. Wa huwa tawakkuf, yaitu berpendapat tentang tawakuf, wajib kita diam. Kenapa? Alasannya li'adami ma'rifatil muradi wa li ta'arudi al-adillah. Dua alasannya. Yang pertama, karena kita tidak mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan dari perbuatan tersebut, apakah dia wajib atau sunnah. Dan sebab yang kedua, karena terdapat ta'arud di dalamnya, pertentangan di dalamnya. Wa hadha adhaful aqwal, dan bersamaan dengan itu ini pendapat yang paling lemahnya. Qala Syaukani rahimahullahu taala, berkata Imam Syaukani rahimahullah, wa indi annahu la ma'na lil waqfi fil fi'li alladhi qad dhahara fihi qasdul qurbah. Fa inna qasdal qurbati yukhrijuhu anil ibahati ila ma fawqaha wal mutayaqqan mimma huwa fawqahu an-nadabu. Sekarang kata Syaukani rahimahullah, menurutku annahu, bahwasanya pendapat ini la makna, tidak ada artinya. Karena lil waqfi fil fi'li alladhi qad dhahara fihi qasdul qurbah. Dia tawakuf, dia diam pada perkara yang nampak sekali dalam perkara tersebut bahwa yang diinginkan dengannya maksud qurbah, ibadah. Bagaimana caranya orang-orang yang tawakuf ini mengatakan dengan tawakuf pada ibadah atau pada sesuatu yang jelas Nabi lakukan sesuatu itu untuk maksud ibadah. Ibadah. Kan secara tidak langsung pendapat yang ketiga ini mereka hanya mengatakan perbuatan itu mubah karena datang contoh dari Nabi. Kenapa kita tidak katakan wajib? Kenapa kita tidak katakan sunnah? Tidak bisa. Tidak ada dalil yang menunjukkannya. Dia hanya mujarrad fi'il. Hanya datang perbuatan semata dari Nabi. Berarti maknanya mubah. Sekarang, bagaimana kata Asy-Syaukani, kita mengatakan sesuatu itu mubah, padahal sesuatu itu Nabi lakukan dengan maksud apa? Ketaatan. Paham tidak ini? Bagaimana kita bilang ketaatan itu mubah? Paham tidak? Kata beliau, fa inna qasdal qurba, sedangkan perbuatan yang dilakukan dengan maksud mendekatkan diri kepada Allah, yaitu ibadah, yukhrijuhu anil ibahah, mengeluarkan perbuatan itu sendiri dari hukum asalnya, yaitu mubah. Paham ini? Ila ma fawqaha, kepada sesuatu yang berada di atasnya. Paham dah ini? Jangankan perbuatan seperti ini. Perbuatan yang asalnya mubah saja, kalau dia menjadi wasilah kepada sunnah, menjadi sunnah. Menjadi wasilah kepada wajib, menjadi Nah, bagaimana ini sekarang? Ibadah, kita katakan mubah. Kata beliau, sedangkan maksud seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud ketaatan dan mendekatkan diri kepada Allah, ini mengeluarkan perbuatan tersebut, kalau memang dia asalnya mubah, menjadi satu tingkatan di atasnya. Imma sunnah, imma wajib. Dan kata beliau, wal mutayaqqan mimma huwa fawqahu an-nadab. Dan yang paling kita yakini, apa yang berada di atas mubah, apa itu? Sunnah. Maksudnya derajat yang paling dekat dengan mubah sunnah. Mirip dengan pendapat sebelumnya. Pendapat sebelumnya kenapa mereka mengatakan sunnah? Karena itu asal. Paham kita? Karena kadar yang paling minimal dalam sesuatu yang seorang hamba melakukannya dengan maksud peribadatan kepada Allah, apa itu sunnah. Sama dengan ini. Asy-Syaukani bilang, sekarang perbuatan ini jelas Nabi lakukan dalam bentuk ibadah dan ketaatan kepada Allah. Hanya saja tidak ada lafadz sharih yang mengatakan ini sunnah atau wajib. Sekarang bagaimana kita mengatakan dia mubah? Apakah boleh?
Kata Syaukani, tidak boleh juga. Kenapa? Karena namanya mubah. Paham ini? Dia bukan ibadah. Nah sekarang perbuatan Nabi ini, niatnya Nabi untuk melakukannya apa? Berarti kalau begitu, niat ibadah ini mengangkat derajat atau hukum mubah menjadi satu tingkatan di atasnya. Dan yang paling dekat dengan mubah, satu tingkatan di atasnya apa? An-nadab. Makanya mereka membantah. Asy-Syaukani mengatakan ini sunnah. Paham tidak ini? Naam. Warrajihu wallahu a'lam. Sekarang ucapan Asy-Syarih hafizahullah. Dan yang rajih wallahu ta'ala a'lam huwal qaul bin nadab. Itu adalah pendapat mereka yang berpendapat akan sunnahnya. Kenapa? Alasannya li'annal qurbata ta'ah. Karena qurbah memaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah itu adalah bentuk ketaatan. Wahia ghairu kharijatin anil wajib wal mandub. Dan namanya ketaatan tidak keluar dari dua hal atau dua hukum. Imma dia wajib atau imma dia mandub. Wal qadrul mushtarak bainahuma tarjihul fi'li ala tarki. Bersamaan dengan itu, di antara sunnah dan wajib punya qadrul mushtarak, yaitu apa? Tarjihul fi'li ala tarki. Ya, lebih diutamakan untuk melakukannya daripada ditinggalkan. Hanya saja nanti bedanya, kalau wajib perintahnya wajib, kalau sunnah tidak wajib. Paham ini? Jadi dia sama-sama mustarak antara wajib dengan sunnah. Dari sisi apa? Sama-sama diperintah untuk dilakukan dan tidak boleh ditinggalkan. Hanya saja kata beliau bedanya nanti pada pada bentuk perintahnya. Yang kalau wajib dia ala sabilil ilzam, kalau sunnah ala ghairi sabil al-ilzam. Wa hadhihi haqiqatul mandub, dan ini adalah hakikat dari ibadah yang mandub. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, wa ma fa'alahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala wajhi at-ta'abbud fa huwa ibadatun yushra'u at-ta'assi bihi fihi. Fa idza khassasa zamanan aw makanan bi ibadatin kana takhsisuhu ya. Kana takhsisuhu tilkal ibadata sunnatan. Baik, kana takhsisuhu tilkal ibadata sunnatan. Kata beliau, Syekhul Islam Ibn Taimiyah pernah berkata bahwa apa saja yang Nabi SAW pernah melakukannya dengan maksud beribadah kepada Allah, ketaatan kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya, maka hukum perbuatan tersebut adalah ibadah. Dan namanya ibadah, setiap perbuatan yang berupa ibadah disyariatkan bagi setiap umat, wajib mengikuti, disyariatkan untuk umat mengikutinya pada perbuatan tersebut. Fa idza khassasa zamanan aw makanan, maka apabila Nabi SAW di dalam perbuatannya tersebut mengkhususkan suatu tempat atau suatu waktu biibadatin, dengan suatu ibadah tertentu, maka kana takhsisuhu tilkal ibadata, maka bentuk pengkhususan Nabi terhadap ibadah tersebut hukumnya sunnah. Kana, mana isimnya? Takhsisuhu sendiri apa? Masdar beramal, amalan fi'il. Mana fa'ilnya? Hu. Maf'ulnya tilka al-ibadah badal. Mana khabar kana? Sunnatan. Nah, paham ini ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah? Nah, sekarang kita lanjut. Kesimpulannya berarti dari 3 qaul, yang mana yang paling rajih? Sunnah. Yang kedua, adapun pendapat yang mengatakan wajib berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma amartukum bihi wa ma atakumur rasulu fakhudhu, maka apa bantahannya? Yang dimaksudkan dengan amma di sini adalah amr, perintah, yang mengkhususkan sunnah qauliyah dan mengeluarkan fi'liyah dan takririyah. Apa dalilnya kita mengatakan ma di sini amr? Lanjutan ayatnya, wa ma nahakum anhu fantahu, sebagaimana nahi tidak terhasilkan kecuali dengan qaul, maka begitu pula ma yang diinginkan amr berarti.
Apa juga yang tidak terhasilkan kecuali dengan qaul juga. Berarti itu amar. Sekarang bantahan untuk pendapat yang mengatakan tawakuf apa? Karena perbuatan Nabi di sini ibadah. Dan ibadah tidak keluar dari dua kemungkinan. Imma sunnah atau imma wajib. Maka tidak boleh kita tawakuf dengan mengatakan bahwa hukumnya mubah. Karena maksud ibadah itu sendiri, itu sudah mengeluarkan hukum sesuatu dari mubah menjadi ibadah. Paham ini? Dan ibadah tidak lepas dari dua. Ada imma sunnah dan imma wajib. Kembali kepada pendapat yang benar tadi. Kadar yang paling minimal dalam suatu ibadah yang dengannya seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah adalah sunnah. Tidak boleh dibawa kepada wajib kecuali ada dalil. Ingat ya, ini kesimpulan dari hukum perbuatan Nabi alaihissalatu wassalam. Berbeda dengan ucapan dan perintah. Karena kaedahnya, itu tadi, al-aslu fil amr yufid al-wujub. Maka para ulama berselisih tentang hukum janggut. Ada yang mengatakan itu sunnah Nabi. Karena itu perbuatan Nabi. Nah sekarang masalahnya ada juga dalil. Nabi alaihissalatu wassalam bersabda, urkhulliha waqassu asyawarib. Urkhulliha waqassu asyawarib. Biarkan jenggot dan peliharalah. Dan potonglah kumis. Wa khalifu al-majus. Walaupun dia sunnah, sunnah fi'liyah, dibuat oleh Nabi alaihissalatu wassalam, tapi bersamaan dengan itu datang juga sunnah qauliyah yang menjelaskan akan wajibnya. Makanya sebagian orang ada yang mengatakan janggut itu sunnah yang wajib. Maksudnya sunnah apa? Karena dia termasuk dari fi'il Nabi alaihissalatu wassalam. Tapi wajib apa? Hukumnya. Karena datang perintah dari ucapan Nabi alaihissalatu wassalam. Iqra, kita habiskan insyaallah ta'ala. Habiskan langsung ini, baca sampai terakhir. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى قوله كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. هذه هي الحالة الثانية للأفعال النبوية وهو الفعل الذي لم يظهر فيه قصد القربة ويدخل تحت هذا نوعان. أولا ما فعله بمقتضى الجبلة والبشرية كالقيام والقعود والنوم والأكل والشرب فهذا حكمه الإباحة بالنسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أمته. ومنهم من يقول لا حكم له في ذاته لأنه ليس من باب التكليف لأن التكليف فيما يمكن فعله وتركه وهذه الأفعال ليست مشروعة بذاته المقصود بها التأسي لأن كل ذي روح من البشر لا يخلو عنها إلا إذا كان الفعل له هيئة معينة كصفة أكله وشربه ونومه ونحو ذلك. لا هيئة khobarnya berbentuk jumlah ismiyah mubtada khabar. Asalnya kana al-fi'lu hay'atun muayyanatun lahu. Iqra. إذا كان الفعل له هيئة معينة صفة أكله وشربه ونومه ونحو ذلك فهذا له حكم شرعي كما دلت عليه النصوص. ثانيا ما فعله وفق العادات وذلك كلباسه صلى الله عليه وسلم فهذا النوع مباح لم يقصد به التشريع فلا استحباب للمتابعة لأن اللباس منظور فيه إلى العادة التي اعتادها أهل البلد ولهذا لم يغير الرسول صلى الله عليه وسلم لباسه الذي كان يلبسه قبل النبوة وإنما وضع الإسلام شروطا وضوابط للباس الرجل والمرأة تستفاد من الكتاب والسنة. وبقي من الأفعال نوع آخر وهو ما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا لمجمل فهذا حكمه حكم المجمل فإن كان واجبا فالفعل واجب وإن كان مندوبا فالفعل مندوب لكنه واجب على الرسول صلى الله عليه وسلم مطلقا حتى يحصل البلاغ ثم يكون حكمه كحكم الأمة في ذلك فمثال الواجب مسحه الرأس كله
بيانا لقوله تعالى وامسحوا برؤوسكم. ومثال المندوب صلاته صلى الله عليه وسلم ركعتين عند المقام بعد طوافه بيانا لقوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقد نقل الحافظ ابن حجر الإجماع على جواز ركعتي الطواف إلى أي جهة من جهات الكعبة والله أعلم. طيب ثم قال يكفي جزاكم الله خيرا. ثم قال حفظه الله تعالى عند قول المؤلف رحمه الله وإن كان على غير وجه القربة والطاعة فيحمل على الإباحة. Ini jenis yang kedua dari pembagian perbuatan Nabi secara global, yang dimana sebelumnya kita sudah melewati jenis yang pertama, yaitu perbuatan Nabi yang berupa ketaatan dengan dua perinciannya. Ada yang berupa kekhususan untuk beliau dan ada yang tidak, beserta hukumnya. Nah, sekarang kita masuk kepada jenis yang kedua, perbuatan Nabi yang beliau lakukan bukan dengan maksud ketaatan dan kurbah. Ya, dengan ringkas kita katakan yang bukan berupa ibadah. Kata beliau, yuhmalu alal ibaha. Maka para ulama membawa hukumnya kepada mubah. Qala syarih hafizahullah, hadhihi hiyal halu tsaniyatu lil af'alin nabawiyah. Ini adalah keadaan yang kedua dari perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam, wa huwa al-fi'lu alladhi lam yadhhar fihi qasdul qurbah, yaitu perbuatan yang tidak nampak padanya ada maksud ibadah. Wa yadkhulu tahta hadha naw'an, dan masuk di bawah perkara ini dua jenis. Maksudnya perkara ini ada dua jenisnya. Kata Rizky tadi awalan, yang lebih selamat. Dia baca dengan tamyiz. Kan dia tidak perlu lihat lagi al-awwalu, al-awwali, tidak perlu lihat muannasnya, mudzakarnya. Karena kalau antum baca awalan, mau yang sebelumnya muannas tetap awalan. Naam, ma fa'alahu bi muqtadal jibillati wal bashariyah. Perbuatan yang Nabi alaihi salatu wassalam lakukan sebagai bentuk atau sebagai keharusannya sebagai basyariyah, sebagai manusia. Ya, karena Nabi juga manusia. Ya, maka sebagian dari perbuatan Nabi ya tentu juga termasuk dari perbuatan manusia secara umum. Kal qiyami wal qu'udi wan naumi wal akli wasyurbi, seperti perbuatan berdiri, duduk, tidur, makan dan minum. Tidak ada manusia yang tidak melakukan ini. Paham ini? Kemudian kata beliau, fahadha hukmuhul ibahatu binisbati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila ummati. Maka hal yang seperti ini, perbuatan yang seperti ini hukumnya mubah, boleh dari sisi Nabi alaihi salatu wasallam, maksudnya untuk Nabi alaihi salatu wasallam, begitu pula untuk umatnya. Wa minhum may yaqul, hanya saja sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa la hukma lahu fi dzatihi, tidak ada hukumnya pada zatnya. Kalau yang pertama kan tadi beliau katakan mubah. Kalau ini tidak ada sama sekali. Tidak ada dari hukum-hukum taklifiyah yang 5. Bukan wajib, bukan sunnah, bukan mubah, bukan makruh, bukan haram. Li'annahu laysa min babit taklif. Alasannya Masya Allah juga. Mereka katakan, kenapa tidak dikatakan hal ini atau tidak dihukumi hal ini dengan hukum-hukum taklifiyah? Karena kata beliau, hal yang seperti ini tidak masuk ke dalam bab taklif. Karena li'anna taklifa fima yumkinu fi'luhu wa tarkuh. Karena namanya taklif itu pada sesuatu yang mungkin bagi seseorang untuk melakukannya atau mungkin untuknya meninggalkannya. Nah, sedangkan perbuatan ini tabiat, kata beliau, wa hadzal af'al laysat masyru'atan li dzatiha au maqsudan biha ta'assi. Sedangkan perbuatan ini tidak dimaksudkan untuk atau tidak disyariatkan dan tidak pula dimaksudkan untuk diikuti. Karena apa tadi? Dia bukan taklif. Karena alasannya taklif itu sesuatu yang mungkin kita lakukan dan mungkin kita Nah, sekarang makan, minum, berdiri, duduk, jalan, ada ndak orang yang bisa meninggalkan perbuatan ini? Semua orang pasti melakukannya. Paham ini? Maka betul juga kata beliau, ini tidak dihukumi dengan hukum-hukum taklifiyah yang 5. Lianna kulladzi ruhin minal bashar la yakhlu anha. Karena setiap yang punya ruh dari kalangan manusia tidak mungkin terlepas dari perbuatan-perbuatan ini. Illa idza kana al-fi'lu lahu hay'atun muayyanah. Berlepas dari hal itu, kadang perbuatan ini yang asalnya berhukum mubah itu bisa berubah hukumnya kalau ada hay'ah tertentu, bentuk tertentu dalam perbuatan tersebut. Kasifati aklihi wa syurbihi wa naumi wa nahwi dzalik. Seperti sifat makan beliau, ya sebagaimana disebutkan beliau makan dengan tangan kanan, bahkan beliau perintahkan hal tersebut.
Begitu pula sifat minum beliau. Beliau minum dalam keadaan duduk. Wa naumihi, dan sifat tidur beliau. Dalam hadits disebutkan beliau tidur dengan menghadap ke kanan dan meletakkan telapak tangannya di bawah wajahnya seperti ini. Hal-hal ini semua kata beliau fahada lahu hukmun syar'i. Ini punya hukum syar'i tersendiri. Kama dallat alaihi nusus, sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas-nas yang ada. Ini yang pertama. Kesimpulannya, bentuk yang pertama dari perbuatan Nabi yang bukan berupa ketaatan dan ibadah adalah perbuatan Nabi yang merupakan keharusannya sebagai manusia, bashar, atau bisa kita katakan bentuk perbuatan Nabi yang berupa tabiat manusia. Makan, minum, berjalan, berdiri, duduk, dan yang semisal dengannya. Hukumnya adalah mubah. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan tidak ada hukumnya pada asalnya. Bahkan mubah juga kita tidak katakan mubah. Karena mereka mengatakan ini bukan taklif. Karena taklif sesuatu yang mungkin dilakukan, mungkin ditinggalkan. Nah, sedangkan fi'lu at-tabi'ah, perbuatan yang berupa tabiat, bisa tidak ditinggalkan? Anda bisa. Hanya saja dikecualikan satu masalah. Kalau perbuatan ini itu terdapat di dalamnya tuntunan tertentu berupa sifat, ya kan? Maka dia memiliki hukum syar'i tersendiri. Yang kedua, dari bentuk perbuatan Nabi yang bukan berupa ibadah, ma fa'alahu wifqal adat. Perbuatan Nabi yang menyesuaikan dengan adat, kebiasaan manusia. Wadhalika kalibasihi, dan yang demikian itu contohnya seperti berpakaiannya beliau alaihi salatu wassalam. Fahada nau'u mubahun lam yaksud bihi at-tashri'. Maka ini adalah sesuatu yang mubah yang tidak dimaksudkan bihi tashri'. Ya, maksudnya tidak dimaksudkan oleh pensyariatan, tidak dimaksudkan oleh syariat berupa ibadah. Falastihbaba lil mutaba'ati, maka tidak disunnahkan untuk mengikutinya. Lianna libasa mamdurun fihi ilal adati allati i'tadaha ahlul balad. Karena permasalahan berpakaian itu dilihat dari sisi apa? Adat, kebiasaan orang-orang ahlul balad tertentu. Paham ini? Kemudian kata beliau walihada lam yughayyir Rasul sallallahu alaihi wasallam libasahu alladhi kana yalbasuhu qabla an-nubuwah. Makanya Nabi setelah beliau menjadi Nabi, setelah beliau menjadi Rasul, beliau alaihi salatu wassalam tidak merubah cara berpakaiannya ya dari cara berpakaian beliau sebelum menjadi Nabi dan Rasul. Paham ini? Ya, maksudnya apa? Tidak ada perintah dalam syariat ya akan model berpakaian. Yang ada nanti syarat-syarat berpakaian. Kalau modelnya, warnanya, bentuknya, jahitannya, tidak ada sama sekali perintah dari syariat yang mengkhususkan hal tersebut. Dalilnya apa? Ini salah satunya. Nabi alaihissalam setelah diangkat jadi Nabi dan Rasul dan diturunkan kepadanya wahyu berupa Al-Quran dan Sunnah. Paham ini? Nabi tidak merubah sama sekali cara berpakaiannya atau model pakaiannya. Menunjukkan bahwa pakaian yang beliau pakai, ada tidak perintah atau larangan dari syariat terhadapnya? Tidak ada. Maka hukumnya mubah. Kemudian kata beliau, wa innama wada'a al-islamu syurutan wa dawabita lil-libasi aw lilibasi ar-rajuli wal mar'ah tustafadu minal kitabi was sunnah. Tidak lain yang diatur dan yang diletakkan oleh Islam itu sendiri adalah syarat-syarat dan dawabit tentang pakaian laki-laki dan perempuan yang diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Wa baqiya minal af'ali naw'un akharu. Ini selesai dari apa yang beliau rinci di matanya. Sekarang tinggal faidah yang tersisa yang berhubungan dengan masalah yang disebutkan oleh beliau rahimahullah. Kata beliau, tersisa dari fi'il Nabi ada bentuk yang lain. Wa huwa ma fa'alahu sallallahu alaihi wasallam bayanan li mujmal, yaitu perbuatan yang Nabi lakukan sebagai bentuk penjelasan terhadap ayat-ayat yang mujmal, yang maknanya global. Fahada hukmuhu hukmul mujmal, maka hukum perbuatan ini hukum lafaz mujmal dari ayat yang dijelaskan. Kalau ayat itu hukumnya wajib, maka perbuatan ini yang menjelaskan ayat itu juga wajib. Kalau ayat itu hukumnya sunnah, maka perbuatan Nabi yang datang menjelaskan hukum itu juga sunnah. Kata beliau, fa in kana wajiban fal fi'lu wajibun wa in kana manduban fal fi'lu mandubun. Kalau ayat tersebut atau lafaz mujmal pada nas tersebut hukumnya wajib, maka perbuatan Nabi yang datang menjelaskannya hukumnya juga wajib. Begitu pula kalau dia sunnah, maka hukum perbuatan Nabi juga sunnah. Lakinnahu wajibun
ala Rasuli sallallahu alaihi wasallam mutlaqa, hanya saja bersamaan dengan itu hukum keduanya itu tetap wajib bagi Nabi alaihi salatu wasallam secara mutlak hatta yahsulul balagh, sampai beliau menyampaikannya. Nah, sekarang datang ayat mujmal. Paham ini? Ada ayat yang hukumnya wajib, ada ayat yang hukumnya sunnah. Nanti contohnya. Sekarang, Nabi menjelaskan hukum dari dua ayat ini. Ayat yang mujmal yang hukumnya wajib dan ayat yang mujmal hukumnya sunnah. Sekarang, hukum yang mujmal ini ya, asalnya tergantung kepada hukum lafadznya. Kalau dia wajib, maka hukum perbuatan Nabi wajib. Kalau dia sunnah, maka hukum perbuatan Nabi sunnah. Ini maksudnya untuk umatnya. Kalau untuk Nabi sendiri, paham ini? Sebelum beliau sampaikan, maka hukum beliau melakukannya wajib. Sampai beliau sampaikan kepada umat. Paham ini? Paham gitu? Nanti setelah beliau sampaikan kepada umat, barulah kembali hukum perbuatan ini untuk Nabi dan umatnya sesuai dengan apa? Ayatnya. Kalau wajib, kalau sunnah, sunnah. Paham ini? Kemudian kata beliau, "Tsumma yakunu hukmuhu ka hukmil ummati fi dzalika." Kemudian kalau setelah beliau sampaikan hal tersebut, barulah hukumnya menjadi hukum yang satu antara umat dengan Nabi alaihi salatu wasallam pada hal tersebut. Paham jadi tak? Nah, kemudian kata beliau, "Fa mithalul wajibu mashu ar-ra'sa kullahu bayanan liqaulihi ta'ala wamsahu bi ru'usikum." Contoh dari perbuatan Nabi yang menjelaskan dalil mujmal yang hukumnya wajib. Tatkala Nabi mengusap seluruh kepalanya dalam wudu sebagai bentuk penjelasan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala wamsahu bi ru'usikum. Dalam ayat wudu Allah sebutkan dari kewajiban-kewajiban wudu. Kata Allah, "Idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq." Ini jelas. Paham ini? Tiba-tiba datang perintah setelahnya. Wamsahu biru'usikum. Nggak usah kita bahas wa arjulakum, karena dia ikut kepada sebelumnya. Ini panjang lagi pembahasannya. Yang kita bahas sekarang biru'usikum. Ini ru'us, tidak ditahu dari mana sampai di mana. Mujmal. Tiba-tiba datang perbuatan Nabi alaihi salatu wassalam yang mengusap kepalanya seluruhnya. Perbuatan Nabi ini datang menjelaskan yang mujmal tadi. Maka hukumnya kembali ke lafadz yang mujmal tadi. Sekarang, apa hukum lafadz yang mujmal tadi? Wajib. Apa dalilnya kira-kira? Amr, wamsahu. Maka perbuatan Nabi yang datang menjelaskan hukum yang wajib ini juga dihukumi wajib. Wa mithalul mandubi salatuhu sallallahu alaihi wasallam raka'ataini indal maqami ba'da tawafihi. Dan contoh perbuatan Nabi yang datang menjelaskan lafaz yang mujmal berhukum sunnah adalah salat Nabi alaihi salatu wasallam 2 rakaat di belakang atau di sisi makom yang diinginkan, makom Ibrahim setelah tawaf. Bayanan liqaulihi ta'ala, sebagai bentuk penjelasan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, wattakhidhu min maqami Ibrahim wa shalla. Dan jadikanlah ya di sisi makam Ibrahim itu tempat salat. Wa qad naqala al-Hafidz Ibnu Hajar al-ijma'a ala jawazi rak'atay at-tawafi ila ayyi jihatin min jihatil Ka'bah. Dan al-Hafidz Ibnu Hajar telah menukil kesepakatan akan bolehnya salat 2 rakaat ya, salat tawaf di sisi manapun dari sisi-sisi Ka'bah. Wallahu ta'ala alam. Kita cukupkan sampai sini insyaallah karena Ustaz juga telah datang. Jazakumullah khairan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waffaqallahu al-jami' lima yuhibbuhu wa yarda wa yatina al-afiyata. Assalamu. Allahumma amin.